liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Hadirin ikhwatu iman, kajian hari ini insyaallah kita akan meneruskan penggalan ayat 125 di surah Al-Baqarah. Setelah kemarin kita membahas tentang ahidna, bahwa Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Baitullah. Ada juga yang memaknai Allah mewahyukan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah. Hanya di kajian di awal membersihkan di sini tathirul bait, tathiru baitillah, mensucikan, membersihkan Baitullah. Ada yang hissiyah. Kemarin disebutkan itu, hissiyah itu membersihkan secara zahir. Kalau ada kotoran, najis, maka masjid itu dibersihkan. Ada juga yang memahami ini adalah membersihkan dari berhala. Itu maknawiyah. Itu taharah maknawiyah. Nah, untuk siapa? Untuk siapa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan Baitullah tersebut? Nah, di sini disebutkan ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Itu yang akan kita bacakan hari ini. Kemudian nanti ada ikhtilaf fuqaha. Afdolnya itu sholat atau tawaf. Itu ya. Kemudian nanti kesimpulan. Kesimpulan ayat ini memang panjang. Nanti diakhiri dengan siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Kita akan tamatkan hari ini. Baik, kita baca mulai dari wa amma qauluhu ta'ala lit-taifin. Silakan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin. Wa amma qauluhu ta'ala lit-taifina tawafu bil baiti ma'rufun. Nah, itu yang pertama. Wa amma qauluhu ta'ala lit-taifina tawafu bil bait ma'ruf. Jadi yang dimaksud taifin adalah orang-orang yang tawaf bil bait, di Baitullah. Itu ma'ruf, dikenal ya. Ini berarti membersihkan Baitullah itu yang pertama lit-taifin, bagi mereka-mereka yang tawaf 7 keliling ya. Tawaf di Baitullah. Nah, ini adalah salah satu kenapa masjid mesti dibersihkan. Di antara untuk tawaf. Kemudian nanti tawaf pun bagi jahiliyah itu tawafnya uryanan, telanjang. Sehingga dibersihkan oleh Nabi Ibrahim ketika itu harus tawaf sesuai dengan syariat. Nanti zaman Arab jahiliyah pun berlaku lagi kembali ke awal ya. Mereka melakukan tawaf yang tidak syar'i. Nanti datang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu langsung dibersihkan lagi. Untuk apa? Tawaf itu tidak boleh telanjang. Nah, itu pembersihan, bisa hissiyah, bisa maknawiyah. Istamir. وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة. Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas. Beliau memahami lit-taifin di sini yakni man atahu min gurbah. Gurbah itu berarti apa? Gorib ya. Siapapun orangnya yang datang ke sana min gurbah, dari orang asing. Mungkin orang yang ada di luar Arab pun datang ke situ untuk tawaf. Itu umum berarti ini ya, tawaf. Jadi
Lit-ta'ifin kita artikan adalah orang-orang yang tawaf, melakukan tawaf bil bait, tawaf di Baitullah. Tawafa bi, kalau dalam bahasa Arab, tawafa yatufu itu ditambahkan dengan ba ya. Tawafa bi sama dengan zahaba ila, itu pasangannya. Yatufu bil Ka'bah, dia sedang tawaf di Ka'bah. Jadi gunakan huruf jar ba. Lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu akifin? wal 'akifina al muqimina fihi. Ya, jadi akifin itu al-muqimina fihi, fil bait. Akif, orang yang mukim, orang yang berdiam, fihi di dalamnya. Yang sering kita artikan apa? Iktikaf. Akifin itu orang-orang yang iktikaf. Orang-orang yang iktikaf itu disebut akifin. Muqimina fihi. Itu yang dimaksud dengan al-akifin, orang-orang yang berada di dalam masjid. Kalau tadi orang yang tawaf, sekarang akifin orang yang iktikaf di dalam masjid. Wa hakadha ruwiya an Qatadah والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. Tadi kan Sa'id bin Jubair, yang lain pun sama ya. Qatadah binti Amah As-Sadusi, Ar-Rabi bin Anas, mereka berdua menafsirkan akif sama ya, al-muqimina fiha, sama. Mereka berdiam di dalam masjid. Ini terus dibaca saja. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو بن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون antum minal akifina. Nah ya, ini tambahan saja ya dari Ato. Kata Ato, manintabahu atau man ata. Siapa yang datang minal amsor dari penjuru daerah, fa'aqoma indahu, lalu dia mukim di Baitullah, itu disebut akifin. Wa qala lana, dan beliau berkata kepada kami sedang ada di sampingnya, antum minal akifin. Hanya mukim di dalam masjid Baitullah saja, itu disebut akifin. Orang yang akifin, iktikaf. Istamir. Wa qala Waqi'un an Abi Bakrin al-Hadzali an Ata'in an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala idza kana jalisan fahuwa minal akifina. Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan idza kana jalisan, apabila keadaan dia duduk saja di dalam masjid, fahuwa minal akifin, maka dia sudah masuk ke dalam orang yang iktikaf, duduk saja. Tentunya ini iktikaf secara bahasa ya. Jadi kalau ada duduk berdoa itu iktikaf. Tapi kalau secara syar'i nanti itikaf yang diajarkan oleh Nabi kita nanti di 10 hari terakhir. Ini secara bahasa saja. Setiap ada yang mukim, berdiam di dalam masjid, walaupun sesaat ya, dia disebut iktikaf. Ini kan sebentar. Kalau dia duduk, idza kana jalisan fahuwa minal akifin, kata Ibnu Abbas. Kemudian di bawah ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Di tafsirnya ya, tafsir Ibnu Abi Hatim bersanad. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Hummad bin Salamata Hammad bin Salam. Hammad bin Salamata haddatsana Thabitun qala qultu li Abdillah bin Ubaid bin Umairin
ma arani illa mukallimul amiri an amna'a alladhina yanamuna fil masjidil harami fa innahum yujannibuna Yujnibun, yujannibuna yujnibun, junub. yujnibuna wa yuhdithuna. Qala la taf'al fa inna ibna Umaro Umaro. su'ila anhum faqala humul akifun. Terus Warawahu Abdullah warawahu Abdu bin Humaidin an Sulaiman bin Harbin an Hamad bin Salamata bihi. Qultu wa qad thabata fi sahihi anna ibna Umar kana yanamu fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa azab, azabun. azabun. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 440. Ini riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Wallahu alam, nanti kesahihannya dicek ya. Hanya jelas ada cerita tentang Sabit Al-Bunani. Sabit berkata kepada Abdullah bin Ubaid bin Umair, "Ma arani illa mukallimul amiri an amna'a." Jadi berbicara kepada amir, pemimpin, untuk aku larang alladzina yanamuna fil masjid, yang mereka sedang tidur di Masjidil Haram. Dilarang. Zaman dulu sudah ada ya. Jadi melarang atau terlarang tidur di Masjidil Haram. Besok suka ada masjid pakai stiker ya, dilarang tidur di dalam masjid. Nah, kita ada pedit ya. Jadi kalau ada dilarang tidur, tidur yang mana dulu? Karena ada yang tidur memang dianjurkan. Tidur zuhur, qobla atau ba'da itu pilihan ya. Kalau di situ ya silahkan saja tidur di masjid itu. Karena apa? Karena kalau dilarang tidur semuanya kan satu waktu dia ingin istirahat. Istirahat itu yang lebih nyaman biasanya di masjid biasanya. Tidur beberapa saat ya, beberapa menit atau setengah jam tidur dulu karena harus istirahat. Nah, itu sebetulnya harus dibolehkan juga. Kalau yang terlarang mungkin tidur setelah subuh atau tidur setelah sholat asar, itu yang terlarang kalau mau dilarang. Nah, kalau di ba'da zuhur atau qobla zuhur, yaitu sebaiknya ya silahkan saja. Itu dalam istilah namanya qailulah. Qailulah. Jadi tidur di waktu siang, tidur sebentar, itu qailulah. Nah, itu dibolehkan tidur seperti itu. Imam As-Suyuti menegaskan sama seperti sahur. Kalau sahur menguatkan untuk siangnya, kalau qailullah menguatkan untuk malamnya, kalau nanti sholat qiyamul lail. Makanya kalau itu terlarang kan, terlarang apa? Dilarang tidur di Masjidil Haram yang ini. Tapi kan kenyataannya sekarang itu dibolehkan ya, karena saking luasnya, yang mereka ada yang tidur, ada yang itikaf, ada yang sholat, ada yang tadarus, bahkan ada yang kajian taklim seperti ini di Masjidil Haram Makkah itu, termasuk di Masjid Nabawi Madinah itu juga sama ya. Jadi tidak selamanya terlarang. Walaupun ada kasus-kasus tertentu itu dilarang. Termasuk dilarang bawa makanan, dilarang bawa hari ini ya, dilarang bawa tas yang banyak gitu. Itu yang terlarang itu memang ada aturannya. Nah, kenapa mereka dilarang? Fa innahum yujnibun wa yuhditsun, karena mereka junub dan hadas. Ya, itu betul kalau yang ini ya, terlarang yang ini. Maka berkata la taf'al, jangan kau lakukan, fa inna ibna Umar su'ila anhum. Dulu, ini kan kisahnya tabi'in. Dulu Ibnu Umar bin Khattab juga, Ibnu Umar bin Khattab, Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar ditanya tentang itu. Maka kata Ibnu Umar, hum al-akifun, mereka sedang iktikaf. Jadi mereka berdiam diri di situ karena sedang iktikaf. Tidur sedang iktikaf. Jadi diboleh. Qultu, aku berkata, menurutku, menurut Ibnu Katsir, nah ini terdapat dalam sahih
annabna Umar kana yanamu. Ibnu Umar pun dulu beliau tidur di Masjidil Rasul. Nah, ini di Masjid Rasul. Kalau ini kan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi berarti ya, di Al-Madinah Munawwarah. Ibnu Umar pun beliau tidur di Masjid Rasul. Wa huwa azabun. Dia dalam keadaan azab, bujang ya, azab itu ya. Azab atau sendiri, antara bujang atau sendiri, azab. Azab, uzab, azib. Azib itu membujang. Ada satu kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang membujang. Alladzina yu'thiruna al-ilmi 'ala zawaj. Yang lebih memprioritaskan ilmu daripada nikah. Itu judulnya. Al-Ulama'ul Uzzab alladzina yu'thiruna 'ala zawaj 'alal ilmi minaz zawaj. Jadi ada ulama yang lebih mementingkan ilmu daripada nikah. Jadi dia aya nu kitu. Yang kayak rencananya ada yang mau seperti itu, Dimas mau jadi uzab, ulama uzab atau apa? Karena Imam Al-Bukhari kan azib ya. Imam Al-Bukhari, terus imam siapa? Imam-imam yang lain itu kan ada yang mereka tidak sampai menikah dikarenakan sibuk berilmu. Itu diantaranya. Azab di sini, azabun itu antara itu ya, uzab atau mungkin sendiri, tidur sendiri di Masjid Rasul. Wallahu a'lam. Nanti dicek di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 440. Itu yang dimaksud dengan akifin. Jadi lit ta'ifina wal akifina. Jadi membersihkan Baitullah Makkah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu bagi orang-orang yang sedang tawaf, bagi orang-orang yang iktikaf. Kemudian terakhir ruk'ais sujud. Ini dispesialkan. Jadi unik ya. Yang pertama secara umum am dulu, am khas. Am dulu karena tawaf kan semuanya. Bisa tawaf. Iktikaf sebagian. Nah, sholat lebih spesial lagi. Jadi dari umum nanti ke khusus. Jadi penyimpanan ayat ini ya. Lit ta'ifina itu dulu, wal akifina war ruk'ais sujud. Ruk'ais sujud kan sholat. Nanti kita artikan. Silakan. Wa amma qawluhu ta'ala warruk'is sujudi faqala Waqi'un an Abi Bakril Hadzali an Ata'in an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma warruk'is sujudi qala idza kana musalliyan fahuwa minar ruk'is sujudi wa kadza qala Ata'un wa Qatadatu. Imam siapa? Ibnu Abbas dalam riwayat ini kita lewat sanadnya. Ibnu Abbas langsung fokus itu. Ibnu Abbas, demikian juga Atha dan Qatadah. Mereka mempunyai pemahaman ar-ruk'ais sujud idza kana musalliyan. Apabila keadaan dia itu dalam keadaan salat, bahwa minar ruk'ais sujud, maka itu disebut ruk'ais sujud. Beres sampai di sini Ibnu Katsir. Nanti di tafsir yang studi kebahasaan, nah ini akan diteliti ruk'a itu apa, sujud itu apa. Ternyata ruk'a di sini adalah jama dari raki'un. Sujud jama dari sajidun. Ruk'a, raki, orang yang sedang ruku. Sujud, sajidun, orang yang sedang sujud. Maka digabungkan ruk'ais sujud, maksudnya sholat. Maksudnya sholat. Nanti ada ma'as sajidin, ma'ar ruk'ais sujud bersama orang-orang yang sholat. Maksudnya idza kana musolliyan. Jadi kalau di masjid sholat, nah itu ruk'ais sujud. Nanti di bawah tuh ada ya afdolnya. Apakah sholat atau tawaf. Diawali memang li ta'ifin. Kemudian wal akifin. Kemudian terakhir ini. Jadi ada 3. Nanti di Al-Hajj beda lagi ya. Di Al-Hajj beda lagi. Nanti disebut oleh beliau. Beres ya. Sudah beres tentang apa itu lit ta'ifin. Kedua
warrokiin, warroki apa? Wal akifin, ketiga warrukais sujud. Jadi ada 3 ternyata untuk tujuan membersihkan masjid itu, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, dan untuk orang yang ruku dan sujud atau sholat. Baik, di bawah panjang lebar tuh ya, Imam Ibnu Katsir menyodorkan pendapat Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya tentunya ya. Nanti bisa aja cek, di situ pasti ada tentang makna ayat ini. Mana ayat yang sudah kita bahas dari awal. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Apa maksudnya? Nah, oleh Ibnu Jarir ya, Ibnu Jarir At-Tabari, makna ayat dibahas sampai ke bawah. Nanti diringkas oleh Imam Ibnu Katsir. Baik, kita cek dulu bagaimana pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Wa qala Ibnu Jaririn rahimahullahu fa ma'na al-ayati wa amarna Ibrahim wa Ismaila bitathhiri baiti lit-taifina. Nah, ini yang pertama. Makna ayatnya kata Ibnu Jarir ya. Amarna, kami perintahkan, berarti Allah di sini. Kami perintahkan wahidna berarti amaro, Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Wa tathhiru alladhi amruhuma bihi fil baiti huwa tathhiruhu min asnami wa ibadatul awthani fihi wa minasyirki. Jadi yang dimaksud tathhir, pembersihan yang diperintahkan kepada mereka di Baitullah itu adalah tathhiruhu minal asnam. Berarti ini ya, membersihkan dari asnam, patung-patung berhala, dan menyembah kepada patung itu, dan kemusyrikan. Berarti yang dimaksud dibersihkan di sini adalah membersihkan dari penyembahan-penyembahan selain kepada Allah. Berarti di zaman itu sudah ada ya. Sudah ada, maka dibersihkan dari penyembahan-penyembahan itu. Berarti nanti cek sejarah ya. Dari mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih, Ibrahim. Dari zaman itu tuh. Lihat apakah di zaman-zaman sebelum Nabi Ibrahim itu banyak orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Tapi kalau diperhatikan ya. Kenapa? Karena di Irak sendiri tempat kelahirannya Nabi Ibrahim, di Babilonia, itu kan para penyembah berhala. Hatta Azar bapaknya pembuat patung berhala. Terbayang oleh kita di zaman itu banyak orang yang melakukan kemusyrikan. Dan di sini juga ada kemungkinan di Baitullah di sini, di Makkah yang ini, ada kemungkinan orang-orang pun melakukan penyembahan. Maka Allah memerintahkan untuk membersihkan berhala-berhala, membersihkan dari kemusyrikan, minasyirki. Karena asyirku billah itu adalah satu di antara 7 dosa yang menghancurkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Nabi menegaskan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 yang bisa menghancurkan. Nah, 1 di antara 7 itu adalah yang nomor wahid, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Nanti kedua, as-sihru, sihir. Nanti ke bawah terakhir adalah qadful muhsanat mu'minat ghafilat. Jadi menuduh zina perempuan yang solihah itu. Menuduh zina itu bagian daripada dosa besar yang nomor 7. Itu namanya kabair. Kabair itu dosa-dosa yang besar. Semuanya ada 7. Semuanya ada 7. Nah, yang paling berat itu adalah asyirku. Asyirku billah, as-sihru, sihir. Kemudian apa di situ? Memakan qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, membunuh orang. Itu dosa yang bisa menghancurkan hidup. Kemudian yang keempat, aklu riba, makan riba. Yang kelima,
aklu malil yatam, makan harta anak yatim. Kemudian berikutnya apa? Keenam, at-tawali minaz zahfi, lari dari medan perang. Nah, terakhir qadful muhsonati, menuduh perempuan berzina. Itu 7 dosa besar. Nanti dikembangkan oleh Imam Az-Zahabi diantaranya jadi 70 dosa-dosa besar. Dari 7 jadi 70 dikembangkan oleh beliau. Nanti dikembangkan juga oleh Imam siapa itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang kabair juga. Dan ini penting ya, belajar tentang kabair, dosa-dosa yang besar yang 7 itu. Tapi yang pertama asyirku billah dulu. Kita kuasai itu dulu. Jangan-jangan kita terjerumus gitu. Jangan-jangan terjerumus dalam kemusyrikan karena tidak tahu ilmu. Maka kaji dulu tentang asyirku. Karena bagian dari tauhid itu harus tahu tentang asyirku. Nah, di sini sama. Dibersihkan dari kemusyrikan. Terbayang oleh kita berarti ada di saat itu, ya, di saat itu penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Ada di situ. Kenapa ada? Karena di zaman kelahiran beliau di Babilonia ada. Kilas balik ke belakang di zaman Nabi Nuh, ada kan ya? Zaman Nabi Nuh ada kan? Wad, Suwa, Yagut dan sebagainya itu kan ada, yang 5 patung besar ada. Oh, berarti terbayang oleh kita manusia-manusia itu cenderung melakukan kemusyrikan. Cenderung ke manusia itu sejak awal mula seperti itu. Mana tadi minasyirk ya? Teruskan. Thumma awrada su'alan faqala Nah, kemudian ada pertanyaan. fa in qila fa hal kana qabla bina'i Ibrahim indal baiti syai'un min dzalikal ladzina amara bitathhirihi minhu. Nah, ada pertanyaan itu. Fahal kana qabla bina'i Ibrahim indal baiti syai'un min dzalikal ladzi umira bitadhhirihi minhu? Ada tidak sebelum Nabi Ibrahim membangun Baitullah diperintahkan untuk membersihkannya? Ada tidak? Nah, dijawab. Wa ajaba biwajhaini. Ada 2 jawaban. Nah, ya cirian-cirian. Ahaduhuma satu. Nanti di bawah ada al-jawabus tsani, 2 jawaban. Ya, tentang pertanyaan tadi. Sebelum Nabi Ibrahim membangun Baitullah, adakah yang dalam hal memerintahkan untuk membersihkan Baitullah itu? Nah, jawabannya yang pertama kita baca dulu. Ahaduhuma annahu amarahuma bitathhirihi mimma kana ya'budu indahu zamanu qaumi Nuhin Oh, kaum Nuh ya. Terus mina asnami wal awthani liyakuna dhalika sunnatan liman ba'dahuma idh kana Allahu ta'ala qad ja'ala Ibrahima imaman yaqtadi bihi kama qala Abdurrahman bin Zaidin aw tahhira baiti qala mina asnamil lati ya'buduna allati kana musyrikuna yu'azzimun. yu'azzimunaha. Nah, jadi jawaban pertama itu annahu amarahuma, Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail bitathhirihi untuk mensucikan, membersihkan Baitullah. Mimma kana ya'budu indahu zamana qaumi Nuhin minal asnam wal authan. Membersihkan asnam dan ausan. Dua-duanya sama. Yang membedakan paling yang dibuatnya dengan kayu atau dengan batu gitu. Perbedaannya di situ. Tapi tetap jadi sembahan. Jadi membersihkan dari apa-apa yang pernah dulu di zaman kaum Nabi Nuh ada batung-batung berhala. Katanya ini pendapat pertama ya, jawaban pertama. Liyakuna dzalika, agar itu menjadi sunnah bagi setelah Nabi Ibrahim. Karena Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai imam yang mesti diikuti. Sebagaimana
Abdurrahman bin Zaid menafsirkan ang tahira baitiya, maksud beliau minal asnam allati ya'buduna allati kanal musyrikuna yu'adzimunaha. Jadi di zaman itu mereka itu menyembah, orang-orang musyrik menyembah dan mengagungkan. Jadi waktu iman terbayang oleh kita kenapa masih berkutat seputar membersihkan Baitullah, karena ada perilaku manusia yang masih melakukan kemusyrikan. Itu jawaban pertama. Tapi menurut Ibnu Katsir, itu dari Ibnu Jarir ya. Menurut Ibnu Katsir, qultu, teruskan. Qultu wa hadzal jawabu mufarra'un ala annahu kana yu'badu 'indahu asnamun qabla Ibrahim alaihi salamu wa yahtaju itsbatu hadza ila dalilin 'anil ma'sumi Muhammadin. Jadi ini jawaban katanya. Kata Ibnu Katsir, qultu, aku berkata, wa hadzal jawabu, dan jawaban ini mufarra'un ala annahu kana yu'badu indahu asnamu qabla Ibrahim alaihissalam. Jadi menjadikan cabang bahwasanya disembah sembahan itu, patung itu, asnam sebelum Nabi Ibrahim. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, fayahtaju isbatu hadza, dibutuhkan menetapkan ini, bahwa ini disembah sebelum itu, dalil ila dalilin anil maksum, harus membutuhkan dalil dari manusia yang maksum, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap dibutuhkan dalil. Pernyataan jawaban yang pertama itu di zaman Nabi Nuh, oke gitu, perlu dalil. Itu jawaban Ibnu Katsir ya. Jawaban Ibnu Katsir. Kemudian jawaban kedua. Tadi jawaban pertama kan? Sekarang jawaban kedua. Apa yang dimaksud dengan antahira yang tadi? Al-jawabus tsani annahu amarahuma an yukhlisa fi bina'ihi lillahi wahdahu la syarika lahu fayubnayahu mutahhiran minasyirki warraibi. Nah, ini yang pendapat kedua. Apa yang dimaksud dengan antahira? Annahu amarahuma an yukhlisa fi bina'ihi, itu lillah. Jadi Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail agar mengikhlaskan karena Allah saja, la syarikalah, dalam hal apa? Fi bina'ihi, dalam membangun. Jadi bukan maksudnya membereskan atau membersihkan berhala-berhala saat itu. Jawaban yang kedua bukan itu. Tapi dalam membangun masjid, kan nanti pekan depan kita masuk ke wa'id yarfa'u, ayat berikutnya ya. Nah, membangun, mengangkat, meninggikan pondasi-pondasi itu. Nah, itu yang dimaksud membersihkan di sini adalah bersihkan niat gitu. Ikhlaskan karena Allah fi binaihi, dalam membangun masjid. Faya beniyahu, maka mereka berdua akhirnya membangun mutahhiran, membersihkan minasyirki warraib, dari kemusyrikan dan keraguan. Jadi beda pendapat. Kalau yang pendapat pertama tadi apa? Membersihkannya itu dari berhala yang dulu pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam dulu ya, sejak zaman dulu. Tapi itu kan perlu data, perlu dalil dari Rasul. Kata beliau, ada tidak dalilnya gitu. Yang kedua ini, yang kedua adalah membersihkan itu, di situ ada bersihkan niat ketika membangun masjid. Nah, ini ibrah juga bagi kita. Karena akan ada orang-orang yang membangun masjid mungkin untuk dikenal, ini adalah masjid bangunan saya. Ingin seperti itu. Itu harus dihilangkan ya. Karena ibrahnya kalau mau mengambil pendapat kedua, berarti mengikhlaskan niat ketika membangun masjid, membangun Ka'bah. Harus niatnya betul-betul ikhlas. Kalau pendapat yang kedua, dan ini lebih dekat. Kenapa? Karena beliau menyodorkan dalil. Ibnu Katsir langsung menyodorkan dalil dalam Quran. Surah apa?
At-Taubah 109. Kama qala jalla sana'uhu afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Tarjim. At-Taubah 109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu pertanyaan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin. Apakah orang yang assasa membangun, assasa menjadikan fondasi, bunyanahu bangunannya, ala taqwa berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan keridhaan Allah, khairun am man assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin, atau membangun dengan bukan karena Allah, maksud di sini bukan karena keridhaan Allah. Jadi oleh Allah disandingkan di sini. Jadi kalau membangun masjid itu harus berdasarkan takwa. Ussisa, dibangun ala takwa, berdasarkan ketakwaan. Kalau tidak nanti seperti kasus Masjid Diror di Madinah. Nanti akan masuk ke Sirah Nabawiyah ya, Masjid Diror. Jadi dibangun bukan dari ketakwaan, tapi dibangun untuk udwan, permusuhan antara kaum muslimin nantinya. Makanya masjid-masjid yang kira-kira ini diror, nah oleh Nabi kan dirobohkan. Masjid diror namanya, masjid yang membahayakan. Nah ini pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 109 ini akan ada orang yang membangun itu wabil masjid, ada yang karena ketakwaan, ada yang karena bukan ketakwaan. Yang akan terjadi nantinya di akhir nantinya akan tahu, karena dengan ketakwaan itu akan kokoh nantinya. Wallahu a'lam. Ya, teruskan, panjang ya. Teruskan. Qala fakadzalika qawluhu wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti ay ibnaya baiti ala tahrin minasyirki bi warraibi kama qala Suddiyu an tahhira baiti ibnaya baiti lit-ta'ifina. Demikian juga firman Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa ya Ismail an tahhira baitiya ay ibnaya baiti ala tuhrin minasyirki bi warraib. Sama ya. Demikian juga As-Sudi an tahhira baitiya ibnaya baiti lit-ta'ifin. Bangunlah oleh kalian berdua rumahku ini lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf. Mulakhas, ringkasan. Wa mulkhisu hadzal Mulakhas. wa mulkhasu Mulakhas. wa mulakhasu hadzal jawabi anna Allah ta'ala amara Ibrahim wa Ismail alaihimassalamu an yubnaya al-Ka'bata ala ismihi wahdahu la syarika lahu lit-ta'ifina bihi wal 'akifina 'indahu wal musallina ilaihi minar ruk'is sujudi kama qala ta'ala wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud al-ayati. Ini mulakhas ya, ringkasan. Wa mulakhasu hadzal jawab. Jadi ringkasan jawaban ini ya, ini intinya di sini. Annallaha ta'ala amara Ibrahim wa Ismail alaihissalam. Allah ta'ala memerintah
Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Apa? An yabniya al-Ka'bah. Agar mereka membangun Ka'bah alasmihi, itu kan? Atas nama Allah wahdahu la syarikalah. Jadi intinya bukan membersihkan apa berhala-berhala saat itu. Tapi yang dimaksud dengan jawaban yang kedua adalah ketika mereka membangun Ka'bah, membangun tempat ibadah, harus ikhlas karena Allah. Litaifina wal akifina indahu wal musallina ilaihi minar ruka'is sujud. Yang itu ya, untuk orang yang tawaf, itikaf dan orang sholat. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hajj 26 27. Terjemahkan. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Ini jadi gambaran bagi kita. Dua pendapat tetap tadi ya. Ini teh yang mana membersihkan di sini. Pendapat pertama membersihkan dari berhala-berhala yang ada bekas-bekas dari zaman Nabi Nuh, zaman kaum Nabi Nuh. Jadi ada orang datang ke situ membuat kemusyrikan. Itu pendapat pertama. Tapi kata Ibnu Katsir, ini butuh dalil. Wa yahtaju isbatu hadza ila dalilin anil maksum Muhammad. Jadi perlu ada dalil kalau yang itu. Kalau yang dibawa jawaban kedua adalah kalau membangun Ka'bah harus ikhlas, jauhi kemusyrikan. Ya, jauhi. Nah, ini yang lebih tepatnya. Bahkan dimulakhoskan oleh beliau, diringkas. Diringkasnya itu an yabniya al-Ka'bata alasmihi wahdahu la syarikalah. Jadi kalau membangun mesti karena nama Allah wahdahu la syarikalah. Bisa disimpulkan itu ya, antara dua pendapat nantinya. Antahiro baitiya lit-taifi. Antahiro membersihkan apa? Dan sejak apa ada istilah tadi sembahan-sembahan. Wallahu a'lam ya. Dua pendapat yang disodorkan oleh beliau. Halaman deh panjang. Atau kita ini saja ya. Baca dulu yang satu alinea ini penting. Wa qad ikhtalafal fuqaha'u ayyuma afdal awit tawafi. Nah, wa qad ikhtalafal fuqaha, ahli fikih berbeda. Sudah mulai. Yang tadi sudah beres ya? Beres yang tadi. Di tanda itu sudah beres. Sekarang ada apa namanya? Ada ikhtilaf di antara ahli fikih. Ayyuma afdal. Mana yang lebih baik? Mana yang afdal? As-salatu indal bait atau at-tawaf? Yang baik itu, yang afdal itu sholat atau tawaf? Nah, itu kan ada pertanyaan tuh. Disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini tuh yang afdal mana? Sholat atau tawaf? Nah, baik, ada dua pendapat. Nah, ini yang pendapat pertama. Terus? At-tawafu bihi li ahli al-amsari afdalu minas salati indahu. Nah, jadi kata faqala Malikun, Imam Malik bin Anas, Sohibul Madinah ya. Beliau ada di Madinah, Imam Malik di antara 4 madhab besar. Imam Malik mengatakan at-tawafu bihi li ahlil amsar afdal minas salat indahu. Jadi kata Imam Malik, tawaf bagi penduduk yang ada di yang lainnya itu lebih utama daripada salat menurut Imam Malik. Jadi yang utamanya itu tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah itu lebih utama kata beliau. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua jumhur. Tulis satu qala Malik, dua qala jumhur. Ini dua pendapat soalnya. Ada ikhtilaf, tapi beliau tidak menjelaskan secara rinci. Wa qala jumhuru as-salatu afdalu mutlaqan. Nah, itu. Jadi yang kedua, jumhur ulama menegaskan bukan seperti pendapat Imam Malik. Kalau jumhur berarti imam yang lain ya. Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah. As-salatu afdalu.
mutlakon. Tetap sholat yang lebih utama secara mutlak, tanpa ikatan, tanpa qaid. Jadi tanpa ada secara mutlak, secara umum tetap sholat itu afdol. Tapi kan tidak dijelaskannya. Apa, bagaimana alasan di antara dua pendapat yang berbeda ini. Tapi beliau memberikan taujih kepada kita. Wa tawjihun wa Diidofahkan. tawjihu kulli Kullin. wa tawjihu kullin minhuma yadhkuru fi kitabil ahkami Yuzkaru. yudhkaru fi kitabil ahkami. Dan ditaujih di antara pendapat mereka berdua atau di antara ulama itu, yuzkaru disebutkan fi kitab al-ahkam. Kitab ahkam karya ya beliau gitu ya. Kitab ahkam. Jadi kitab yang beliau susun juga tentang bab fikih. Jadi kalau bahasa kitanya rujuk saja ke Kitabul Ahkam karya beliau. Sama kalau kita membaca tentang siam kan, ini sudah kami bahas di Kitabus Siam. Jadi rujuk saja ke kitab beliau. Ini juga sama Kitab Ahkam. Jadi kalau ingin tahu apa perbedaan, apa dalil dua ulama ini, yang pertama Imam Malik mengatakan tawaf yang afdol, tapi jumhur mengatakan sholat yang afdol. Nah, rujuk saja taujihnya ya. Arahan beliau itu silakan baca di Kitab Ahkam karya beliau. Nah, yang berikutnya mungkin panjang, terlalu panjang ya. Mau diteraskan Bu, sajam deh Ibu itu. Satu baris. Satu halaman. Tapi yang penting di bawah tuh. Ini memang perdebatan ini ya, tentang bantahan tentang orang-orang musyrik. Mereka ada di Baitullah. Bagaimana kalau mereka melakukan ibadah di Baitullah? Itu yang pertama. Yang kedua, bantahan juga ahli kitabain, Yahudi dan Nasrani. Karena mereka meyakini tentang keutamaan Nabi Ibrahim, tapi di sisi lain tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim. Itu teh yang semakin melebar ya. Melebar dari halaman terakhir ini. Mungkin kita bacakan saja. Yang itu yang pertama. Kemudian di bawah alinea terakhir, lihat saja biar nanti nyambung ke ayat berikutnya. Yang waqadih talafan nas, ada? Waqadih talafan nasu fi awwali man banal Ka'bah. Ada istilah. Ikhtilaf orang-orang tentang apa? Yang pertama kali orang membangun Ka'bah. Saha cenah itu. Nah, sok baca. Ada berapa di sini? 1, 2, 3. 3 pendapat. Terakhir nih, paling bawah lihat. Kalau ini yang paling bawah, qad ikhtalafan nas, yang itu saja. Wa qad ikhtalafan nasu fi awwali man Bana. bana al-ka'bata faqila al-malaikatu. 1. Nah, ini. 1 ini beri garis. 1 ini al-malaikatu qabla Adam. Cenah. Kilatnya cenah. Bukan kola. Cenah kilat. Jadi butuh dalil. Tapi ini perdebatan saja, tidak harus kita telusuri semakin dalam. Tapi Ibnu Katsir kan menjelaskan ini. Karena beliau ahli sejarah juga. Al-Bidayah wan Nihayah yang di itu karya beliau kan. Jadi beliau sangat mumpuni ilmunya. Kalau membahas tentang bagaimana perjalanan kehidupan itu, ya beliau sudah tuangkan, torehkan tulisan beliau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini pasti dibahas juga yang begini-begini. Jadi yang pertama siapa? Malaikat. Jadi yang membangun Ka'bah, malaikat qabla Adam, sebelum Adam. Jadi malaikat dulu yang bangun Ka'bah. Yang ayat itu nanti dibaca tafsirnya, inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarak. Nah, itu teliti lagi yang itu. Nanti akan masuk ini juga. Terus. Wa ruwiya hadza an Abi Ja'faril Baqiri Muhammad bin Ali bin Al-Hasani dzakarahu Husain. Ali bin Husain. Ali bin Husaini dzakarahu Ini teh Abu Ja'far Al-Baqir itu Muhammad putra Ali, putra Husain, putra Ali. Itu ya. Cucu Ali keberapa tuh? 1, 2, 3 Jadi Abu Ja'far Al-Baqir yang nanti oleh orang Syiah jadi dimunculkan beliau.
Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali lagi. Itu Abu Ja'far Al-Baqir. Itu diriwayatkan dari beliau. Terus Dzakarahul Qurtubi wa haka lafzahu wa fihi gharabatun. Al-Qurtubi juga menyebutkan ini. Yang bangun pertama ada malaikat. Tapi gurubah. Keterangannya gharib. Nah, itu disodorkan oleh beliau. Itu yang pertama. Terus Wa qila Adamu nah, ini alaihi beri garis. 2 Adam. Yang pertama malaikat yang membangun Ka'bah, yang kedua Adam. Tetapnya perdebatan ini. Ya kan jauh mana. Kalau Nabi kita menjelaskan dah beres gitu. Ini kan tidak menjelaskan. Siapa yang pertama membangun Ka'bah. Yang kedua ini ya. Istamir. rawahu Abdur Razzaqi an ibni Jurayj Abdur Razak berarti dalam kitab Al-Musannaf. Abdur Razak ya, Al-Musannaf tuh. Oh, apa berdasarkan sanad. Terus an Ata'in wa Sa'id bin al-Musayyib wa ghairihim. ini berarti pendapat tabi'in atau tabi'in. Sa'id bin Al-Musayyab tabi'in senior ya. Ini tabi'in dan yang lain-lain. Berdasarkan ini dalam kitab Al-Musannaf Abdur Razak. Anna Adama banahu min khamsati ajbalin. Iya, ajbulin. Ajbulin. Jadi Adam membangun Ka'bah itu dari 5 gunung. Membangun Ka'bah. Katanya, ya. Katanya karena Nabi kan tidak menjelaskan. Kita baca saja. Gunung apa saja? 1, Min Hira'in 2, wa Turi Sinain Tur Sina, 3, wa Turu Zaita Tur Zaid, 4, wa Jabalu Lubnanin 4, 5, wal Jaudi. Judi Judi. tempat singgahnya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ya. 1 Hiro, 2 Tur Sina, 3 Tur Zaid, 4 Jabal Lubnan, 5 Judi katanya. Satu gunung di mana Nabi Nuh di situ kan ya, setelah banjir bandang itu. Terus Wa hadza gharibun aidan. Gharib aidan. Gharib tidak bisa dijadikan hujah. Tadi kan gharib yang tadi. Ini gharib juga. Terus Wa ruya nahwuhu an ibni Abbasin wa Ka'bil Ahbari wa Qatadata wa an Wahb bin Munabbih. Bukan hanya Sa'id bin Al-Musayyab, katanya Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, Qatadah. Nah, itu sama melakukan itu semua. Atau berpendapat itu juga. Tapi kan gharib. Jadi Nabi Adam membangun ambil dari 7 gunung. Gunung ini 5 gunung ini gabungkan bangun Ka'bah. Tapi tadi gharib. Terakhir Anna awwala man banahu Syithun alaihissalamu. Nah, ini garis Syith nomor 3. Syith alaihissalam. Aneh deh ya. Syith itu apa? Nabi kan? Nabi Adam, Idris, tadi antara itu ada Syith. Setelah Nabi Adam itu Syith. Sebelum Idris, Nabi Syith. Nabi Syith. Bahasa kita Sites. Di itunya Syith. Ini tulisannya. Terus. Wa ghalibun man yadhkuru hadza innama ya'khudhuhu man katab min kutubi ahlil kitabi. Nah, jadi ini galibnya umumnya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Siapa yang membangun Ka'bah pertama kali? Malaikat, Adam, Syith. Nah, wa ghalibu man yadhkuru hadza, dan keumuman orang yang menyebutkan tentang pendapat-pendapat itu innama ya'khudhu min kutubi ahlil kitab. Jadi mereka mengambil dari kitab ahli kitab. Kitab-kitab ahli kitab, Taurat, Injil atau tulisan-tulisan mereka diambil. Nah, gitu. Yang sering kita sebut ini kisah apa? Israiliyah.
Penting kita paham ini. Ibnu Katsir tidak sembarang menyebutkan ini. Artinya beliau memahami benar gitu. Pendapat A ini berdasarkan dalil ini tapi lemah. Pendapat B ini tapi lemah. Pendapat C ini lemah. Ternyata beliau menyodorkan keumuman orang atau ulama yang menyebutkan ini diambil dari itu. Kitab-kitabnya ahli kitab. Kalau Rasul menyebutkan dah beres. Berarti kita jangan terlalu berdebat di sini ya. Siapa yang membangun Ka'bah? Malaikat kokoh. Kemudian ada yang berpendapat Adam, ada yang pendapat Syith, dan lain sebagainya. Bagaimana kita memposisikan Israiliyat? Teruskan. وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها Jangan بمجرد membenarkan, jangan mendustakan. Ini paham kita terhadap kisah Israiliyat. Jangan membenarkan, ditakutkannya itu salah. Dan jangan membohongkan, ditakutkan itu cerita benar. Tapi la yu'tamadu 'alaiha bimujarrad. Jangan kita menyandarkan dalil ke situ. Udah saja kisah Israiliyat, ya itu saja. Jangan membenarkan, jangan menyalahkan. Ingat kisah Israiliyat, kisah yang dibawa oleh Bani Israel, kisah-kisah Israel. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. Kalau sahih gitu. Kalau sahih. Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini dalam kitab apa? Mafatihul Ghaib. وقال فخر الدين الرازي الأكثرون من أهل الأخبار على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم. Ahli sejarah mayoritas mereka mengatakan, kata Fakhruddin Ar-Razi ya, annal baita kana maujudan qabla Ibrahim. Baitullah ini sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Wal ala ma rawaina fihi min ahadithi. Berdasarkan apa yang telah kami riwayatkan dari hadis-hadis. Berarti harus dicek lagi ke kitab Mafatihul Ghaib ya, tafsir Ar-Razi. Terus wahtaju biqaulihi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida binal baiti wa Ismail. Itu dalilnya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan, meninggikan pondasi. Nah, ini Sabtu depan kita bahas. Terus fadalla ala wujudil qawa'idi qabla dzalika wa fima qalahu nazarun. Itu menunjukkan adanya pondasi sebelum itu. Tapi yang dikatakan itu nazarun, perlu diteliti kembali. Terus fa innahu lam yarid syai'un minal ahaditsil marfu'ati tadullu ala ma dzakarahu. Karena sesungguhnya tidak terdapat sedikit pun hadis-hadis yang marfu kepada Nabi. Semuanya tidak sampai ke Nabi, hanya sampai tabi'in atau sahabat. Terakhir, wa fil istidlalin mimma dzakarahu minal ayati nazarun. Nah, dalam istidlal terhadap apa yang dia sebutkan dalam ayat tersebut perlu diteliti kembali. Wah, ini perbincangan panjang ya. Terus idla yalzamu wujudul qawa'idi qabla dzalika wallahu a'lam. Karena tidak mesti adanya pondasi seperti itu. Wallahu a'lam. Ini memang pendapat yang ramai diperbincangkan. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya di ayat 126 tentang doa dulu ya, doa Nabi Ibrahim. Ya, doa Nabi Ibrahim untuk ahli Mekah. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.